Assalamualaikum para siswa ya. Eh, Kalian tadi sudah mempelajari tentang zakat ya. Hari ini kita belajar tentang zakat yang ada di buku fikih, buku paketnya yang di fikih ya. Itu halaman 8 tentang zakat. Jadi tadi saya beri 5 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah zakat itu? Kemudian ada berapa macam zakat ya? Kemudian eh, kalian juga harus tahu siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Kemudian kalian juga harus tahu siapa-siapa saja orang yang terkena kewajiban zakat. Kemudian juga kalian juga harus tahu harta apa saja yang bisa terkena zakat ya. Nah, jadi itu 5 pertanyaan itu kalau kalian bisa jawab itu setelah mempelajari materi ini berarti kalian sudah pintar ya. Gitu. Yang pertama, apakah zakat itu? Ya, kemarin saya lihat jawabannya ada yang zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan ya. Nah, itu zakat jadi berbeda dengan sodako ataupun infak. Jadi kalau zakat itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Di antaranya adalah misalnya kalau zakatnya zakat fitrah, itu ketentuannya apa? Dibayarkannya adalah menjelang hari raya. Apa yang harus dibayarkan? Yaitu berupa makanan pokok. Berapa besarannya? Bisa 3,5 liter ataupun 2,5 kilogram ya. Nah, kalau makanan pokok kita nasi, beras itu kan dari beras, kita bisa berikan berasnya ya dalam bentuk beras ya. Tapi banyak juga yang memberikan dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk uang ini memang ada beberapa ulama yang sepakat boleh diberikan dalam bentuk uang untuk memudahkan para mustahik ya untuk menggunakan uang itu atau membelanjakannya nanti, atau juga memudahkan panitia untuk memudahkan nanti di dalam penyalurannya. Tapi nanti tetap yang lebih afdal itu adalah bentuk makanan pokok. Itu dari ada. Nah, kalau nanti zakat itu misalkan ada 2 macam ya, zakat mal dan zakat fitrah. Tadi kalau zakat mal itu juga ada ketentuannya. Seperti misalnya emas. Itu emas yang kita miliki ada nisabnya namanya. Nisab itu adalah batasan terendah yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian selain nisabnya juga ada waktunya. Jadi zakat itu dikeluarkan kalau harta kita itu sudah mencapai umur 1 tahun ya, kita gunakan atau kita simpan ya selama 1 tahun, beratnya mencapai 85 gram, maka sudah wajib dizakatkan sebesar 2,5% ya, seperti itu. Kemudian siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Itu ada 8 golongan. Jadi antaranya ada fakir, miskin, amil. Amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat, dia berhak mendapatkan upah dari hasil pengumpulan zakatnya 1/8. Kemudian mu'alaf, ya mu'alaf itu yang kemudian mungkin dia diasingkan oleh keluarganya karena dia masuk Islam, kemudian keluarganya tidak menyetujui, ya maka dia berhak juga mendapatkan zakat, ya. Kemudian budak ini adalah orang yang tidak mampu, yang kemudian di jalan Rasulullah memang masih ada perbudakan. Kalau sekarang mungkin ya kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi terikat kontrak yang dia tidak bisa membebaskan diri karena dia harus membayar kontraknya dulu kalau ingin bebas ya, seperti itu. Kemudian apalagi Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan yang kehabisan ongkos. Dalam perjalanan ini bukan perjalanan maksiat tapi perjalanan yang berguna ya, perjalanan yang penting. Kemudian apalagi, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah ya, seperti itu. Jadi ada 8. Yang pertama adalah fakir, miskin, mu'alaf, amil ya. Kemudian gorim, orang yang memiliki hutang yang tidak sanggup dia membayarnya juga boleh diberikan zakat ya. Kemudian juga ya dalam perjalanan Ibnu Sabil, dan juga orang yang berjuang di jalan Allah ya, seperti itu.
Kemudian orang yang terkena kewajiban membayar zakat, ya tentu saja dia beragama Islam, kemudian dia akil balik, ya, kemudian dia memiliki harta, ya, mampu, dan itu harta itu adalah miliknya sendiri, bukan harta orang lain. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Nanti bisa kamu lihat lebih lengkap lagi di dalam buku paketnya, akan dibaca, ya, apa yang tadi menjadi 5 pertanyaan itu mungkin bisa kamu jawab. Oke, sampai situ dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.